Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Oke, ketemu lagi bersama saya di channel RD Topan Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 10 kerajaan Islam tertua di Indonesia hingga luas wilayahnya yang paling luas ya penyebarannya. Nah, kerajaan Islam muncul sebagai tatanan baru politik di Nusantara sejak awal abad 9 Masehi ya. Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, sebanyak 87% penduduk Indonesia beragama Islam ya. Tak aneh jika tradisi-tradisi menjadi begitu populer di Nusantara ya. Berbagai tradisi masyarakat juga terus berkembang turut pembauran Islam dan budaya lokal. Dalam sejarahnya Islam masuk melalui jalur perdagangan, kemudian para elit wilayah memeluk Islam dan diikuti oleh masyarakat kebanyakan. Berikut ini adalah 10 kerajaan Islam di Indonesia ya. Oke, kita langsung bahas. Jangan lupa diklik tombol subscribe, share, and like. Ya, di posisi ke-10 yaitu ada kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak 840 Masehi sampai 1292 Masehi. Kerajaan Perlak ini dan Kesultanan Perlak ini adalah yang paling pertama didirikan, yaitu 840 Masehi di Aceh Timur ya. Wilayah Perlak banyak dikunjungi oleh para pedagang yang berasal dari Arab, yaitu Gujarat dan Persia, karena mampu memproduksi kayu perlak yang menjadi bahan baku dari kapal ya. Kemudian lahirlah kerajaan Perlak yang pertama kali dipimpin Alaiddin Said Maulana Aziz Shah. Kerajaan Perlak berdiri cukup lama ya, dari periode 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Peninggalan kerajaan Perlak adalah makam dari salah satu raja bagian kerajaan Perlak, yaitu Benoa, yang diketahui berada di Sungai Trenggulon. Berdasarkan penelitian batu nisan makam tersebut diperkirakan pada abad 11 Masehi ya. Oke, di posisi ke-9 yaitu kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate lebih dikenal dengan nama kerajaan Gapi sesuai dengan namanya. Kerajaan ini terletak di wilayah Ternate, Maluku Utara. Kerajaan yang didirikan pada tahun 1257 oleh Sultan marhum. Kerajaan Ternate menjadi salah satu kerajaan tersukses di Maluku karena menjadi salah satu sumber rempah-rempah terbesar ya. Salah satu pemimpin dari kerajaan Ternate yang paling terkenal adalah Sultan Babulah, putra dari Sultan Harun ya, yang juga pemimpin kerajaan Gapi. Oke, di posisi ke-8 adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari tahun 1267 Masehi sampai 1521 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh atau yang dikenal dengan nama Merah Silu. Kerajaan Samudra Pasai pertama kali didirikan 1267 Masehi ya. Seperti dijelaskan, Sultan Malik Al-Saleh merupakan putra dari Muhammad Amir Shah yang merupakan raja di kerajaan Perlak. Oleh karena itu, Samudra Pasai merupakan gabungan kerajaan Perlak dan kerajaan Pasai ya. Pada akhirnya kerajaan Samudra Pasai runtuh pada 1521 karena adanya konflik internal, yaitu berebutan kekuasaan dan juga perang saudara. Selain itu mereka juga diserang oleh Portugis. Ada banyak peninggalan bersejarah dari Samudra Pasai yang ditemukan, yaitu peninggalan-peninggalan seperti Kampung Godong, Aceh Utara, Dirham, Cakradonya, dan naskah surat Sultan Zainal Abidin. Oke, kita lanjut lagi di posisi ke-7 kerajaan Goa yang berdiri 1300 sampai 1945. Ini cukup lama ya. Kerajaan Goa berdiri sekitar 1300 Masehi di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan ini juga menjadi salah satu kerajaan yang memiliki perkembangan yang pesat, terutama saat bergabung dengan kerajaan Talo pada abad ke-16. Gabungan kedua kerajaan ini kemudian dipimpin oleh Sultan Alauddin dan memilih agama Islam sebagai agama resminya. Letak kerajaan Goa ini terbilang strategis karena berada di wilayah jalur pelayaran, sehingga kerajaan Goa terjadi ketika dipimpin oleh cucu dari Sultan Alauddin, yaitu Sultan Hasanuddin. Masyarakat Goa sendiri memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, dan juga membuat kapal pinisi. Adapun peninggalan dari kerajaan Goa ini adalah tempat-tempat wisata seperti Istana Tamalate, Masjid Dua Katangga, Museum Bala Lompoa, Benteng Somba, dan lain-lain ya.
Itu peninggalan kerajaan Ternate. Oke, selanjutnya di posisi ke-6 yaitu Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka berdiri pada tahun 1405 Masehi sampai 1511 Masehi ya. Pada awalnya masyarakat di Malaka bukanlah seorang muslim, tetapi dengan berkembangnya kepemimpinan kerajaan Malaka, masyarakat mulai ikut menganut agama Islam. Kerajaan yang dikenal dengan menguasai jalur pelayaran dan perdagangan Selat Malaka pada abad ke-15. Kerajaan ini terakhir kali dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Kerajaan ini lantas runtuh karena mendapat serangan dari Portugis pada tahun 1511. Kerajaan ini lantas menjadi awal mula serangan militer dari Eropa ke Nusantara ya. Peninggalan dari kerajaan Malaka adalah Masjid Baitur Rahman Aceh dan Masjid Agung Delhi. Ya, kita lanjutkan lagi di posisi ke-5 ada kerajaan Islam Cirebon yang berdiri pada tahun 1430 sampai 1677 Masehi. Kerajaan Islam Cirebon pertama kali didirikan pada 1430 oleh Pangeran Walang Sungsang. Kerajaan ini diketahui terletak di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Kerajaan Islam Cirebon disebut-sebut sebagai penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Salah satu pemimpin paling terkenal kerajaan Islam Cirebon adalah Sunan Gunung Jati yang merupakan keponakan dari Pangeran Walang Sungsang yang merupakan Sultan Cirebon. Pada masa keruntuhannya, kerajaan Cirebon terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Peninggalan dari kerajaan Cirebon antara lain Keraton Kasepuhan, Keraton Keprabon, bangunan Mande, kereta Singa Barong, dan patung harimau putih. Itulah peninggalan dari kerajaan Islam Cirebon ya pada masanya. Oke, selanjutnya di posisi keempat ada kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1478 Masehi saat kerajaan Majapahit mengalami reruntuhan dan dipimpin oleh Raden Patah. Selain pertama di Pulau Jawa, karena ini juga menjadi salah satu kerajaan terbesar di Pulau Jawa, kerajaan Demak ini juga diketahui sebagai kerajaan yang paling berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Hal ini disebabkan karena kerajaan Demak mendapatkan dukungan dari 9 tokoh penyebar agama Islam, yaitu dikenal dengan sebutan Wali Songo ya. Raja-raja di kerajaan Demak yang paling tersohor adalah Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, dan Arya Penangsang. Kerajaan Demak akhirnya runtuh karena adanya perang saudara yang dilakukan oleh Sultan Trenggono dan Pangeran Surowiyoto. Akhirnya kerajaan ini benar-benar runtuh setelah pemberontakan Jagatingkir, dan peninggalan sejarah dari kerajaan Demak antara lain Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, Lawang Bledek, Dampar Kencana, Soko Guru, dan Surya Majapahit. Ya, kita lanjut lagi di posisi ketiga ada kerajaan Islam Banten yang berdiri 1526 sampai 1813 Masehi. Kerajaan Islam Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari pemimpin kerajaan Islam Cirebon yaitu Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Kerajaan ini juga menjadi salah satu kerajaan yang melawan VOC yang melakukan monopoli perdagangan ya. Perlawanan kala itu dipimpin oleh salah satu pemimpin paling terkenal dari kerajaan Banten yaitu Sultan Agung Tirtayasa. Runtuhnya kerajaan ini karena adanya perang saudara yang dilakukan Sultan Agung Tirtayasa yang ingin merebut jabatan ayahnya. Karena kerajaan Banten juga mengembangkan seni bela diri khas Banten yang dikenal dengan debus. Peninggalan lain dari kerajaan Banten yaitu Masjid Agung Banten, Benteng Spilwik, dan juga Keraton Surosowan ya. Oke, kita lanjut lagi ke posisi kedua ada kerajaan Pajang yang berdiri 1568 sampai 1586. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan yang berdiri setelah kerajaan Demak runtuh. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh Jagatingkir alias Sultan Hadiwijaya. Ketika itu Jagatingkir memindahkan seluruh kekuasaan dan benda pusaka ke kerajaan Demak ke Pajang ya. Setelah merebut kekuasaan Demak dari Arya Panangsa, kerajaan ini berperan dalam penyebaran Islam di pedalaman wilayah Jawa. Keberhasilan dari Jagatingkir kemudian melebarkan sayap sampai ke Madiun, Blora, dan Kediri. Peninggalan sejarah dari kerajaan Pajang adalah Pasar Laweyan, makam Jagatingkir, dan komplek makam para pejabat Pajang. Oke, ke posisi pertama atau ke satu yaitu kerajaan Mataram Islam ya. Ini merupakan kerajaan Islam salah satu tertua di Indonesia ya. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada 1588 di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh dua tokoh yaitu Ki Ageng Pemanah dan Ki Ageng Sela. Kerajaan ini didirikan sebagai hadiah yang diberikan Kesultanan Pajang terhadap Ki Ageng Pemanah atas jasanya. Raja pertama dari kerajaan Mataram Islam adalah Raden Mas Sutawijaya alias
Panembahan Senopati yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Agung. Ketika itu Sultan Agung berhasil menguasai nyaris seluruh tanah Jawa dan juga membantu perlawanan terhadap VOC bersama kerajaan Banten dan Cirebon. Keruntuhan dari kerajaan Mataram terjadi karena konflik internal yang menyebabkan terjadinya pembagian wilayah sebagai Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta ya. Pembagian wilayah kekuasaan ini tercantum dalam perjanjian yang diberi nama Perjanjian Giyanti. Dan ada juga peninggalan dari sejarah Mataram Islam adalah masjid-masjid besar yang tersebar di wilayah Yogyakarta dan Surakarta, seperti Masjid Kota Gede, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Patok Negara Sultoni Ploso Kuning, Masjid Agung Surakarta, serta Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo ya. Oke, itulah 10 penyebaran Islam dan tertua ya di Nusantara, perkembangan Islam yang meliputi banyak kerajaan Islam di Indonesia dan tertua hingga luas wilayahnya ya. Nantikan informasi selanjutnya di channel RD Topan Trader mengenai 10 list dan kreator lainnya mengenai berita-berita seputar sejarah dan terupdate zaman sekarang ya atau zaman dulu. Oke, sekian dulu. Jangan lupa diklik subscribe, share, and like.